Halo teman-teman, welcome back to my channel. Nah, terima kasih ya teman-teman buat semua teman-teman yang masih on terus video aku. Nah, tapi kalau teman-teman ada saran untuk aku tuh bikin video apa, boleh ya teman-teman. Nah, aku mau sharing nih teman-teman terkait dari awal mula aku join di Facebook profesional sampai sekarang aku monetisasi. Nah, dari awal mula aku ikut mode profesional itu sebenarnya sih aku nggak tahu sama sekali ya teman-teman, cuman ikut alur aja. Nah, entah kapan tahu aku ubah itu ke mode profesional, tapi yang pasti aku udah mulai upload di tanggal 15 Agustus tahun ini. Nah, dan habis itu aku tuh cari-cari ya kan teman-teman, sebenarnya ini apa gitu ya, tapi itu sebenarnya nggak ada niat sama sekali untuk mencari itu, tapi ada lewat dari beranda aku membahas tentang profesional gitu, entah apa gitu waktu itu. Nah, terus kayak status di grup tapi lewat gitu dari beranda aku penasaran dong, katanya Facebook profesional itu bisa menghasilkan dolar gitu. Nah, hampir sama ya, sama dengan YouTube juga, cuman kalau untuk secara akuratnya sekarang itu masih lebih akurat YouTube ya teman-teman. Jadi dia bisa langsung deteksi dari semua hal ya, baik dari gambar, dari musik, itu langsung kena copyright gitu ya. Jadi disarankan kita pakai memang benar-benar ori dan asli gitu. Nah, di Facebook sendiri itu lebih banyak yang banyak pelanggaran itu musik ya teman-teman. Nah, terus tapi satu hal yang memang aku bingung ya teman-teman. Kemarin aku tuh ada mukbang apa namanya itu, mukbang mie gomak ya, mie, padahal mie loh, tapi bisa kena konten ya, kelola tanda gitu. Nah, terus apa sih akibatnya setelah monetisasi ini? Nah, kita ngomongin sebelum dan setelah ya. Kalau sebelum monetisasi it's okay teman-teman, maksudnya tidak terlalu ya, kita masih apa namanya, kita terlalu khawatir gitu, soalnya kan tayangan kita itu masih lanjut gitu kan. Nah, tapi sedangkan di monetisasi ini kita itu langsung di stop loh teman-teman. Jadi harusnya profil kita itu direkomendasi, dan otomatis nih pas tadi aku monetisasi pas 2 hari yang lalu itu tayangan aku langsung drop banget. Biasanya itu ada 100 tayangan baik di VOD baik di Reels. Nah, sekarang itu per 2 hari yang lalu itu langsung drop, itu cuma 20 tayangan loh teman-teman, dan itu drop banget. Nah, aku heran dong. Nah, dengan polosnya aku tuh baru ngecek setelah 2 hari kena gitu teman-teman. Jadi itu kayak berdampak 1 hari kemudian setelah diinfo dari Facebook sendiri gitu. Nah, ngomongin pelanggaran, balik lagi ke sebelum monetisasi. Nah, sebelum monetisasi itu kan banyak, maksudnya ada pelanggaran sih yang dulu-dulu itu. Nah, pelanggaran apa aja sih yang nggak boleh, maksudnya seperti apa sih pelanggaran yang postingan apa sih yang disebut sebagai pelanggaran gitu ya. Pelanggaran itu ada banyak ya teman-teman. Jadi tapi ya sesuai dengan pengalamanku, yang kalau kita tidak boleh memasukkan postingan orang lain ke beranda kita, baik itu nge-share, kan kadang kita nge-share video masakan kan, resep gitu, itu tidak boleh. Nah, terus kita share juga dalam video, kayak video siaran langsung orang, itu tidak boleh. Nah, terus juga kita tidak boleh membagikan link ya teman-teman, dan klik link. Jadi kenapa kita itu terdeteksi KTA ya, konten tidak aksesibel, banyak memang karena kita itu ada ya, kita membagikan link gitu. Kita sering juga membagi-bagikan link gitu dari Facebook kita teman-teman. Ternyata itu kalau dari Facebook kita sendiri, kita wajib untuk menjaga akun kita ya teman-teman. Jadi nggak boleh asal-asal lagi. Kalaupun kita di tag juga, kita wajib mengunci akun kita itu dari pengaturan. Jadi nanti dari pengaturan itu kan nanti ada penandaan dan konten tuh. Nah, dari penandaan dan konten, jadi kita bisa lihat di postingan itu siapa aja yang bisa menandai kita. Nah, pastinya itu kan teman, tapi kita wajib dapatkan info atau notif gitu, seperti pemberitahuan gitu. Jadi kita tinjau deh, ini bisa kita hapus atau bisa kita up gitu ya teman-teman. Nah, kira-kira gitu teman-teman. Terus sebenarnya sih ada perjalanan yang memang lupa juga ya teman-teman. Nah, terus ada juga kemarin yang nanya remixer, apa itu ya remixer.
Nah kan kalau Reels itu ada pencapaian ya teman-teman ya, ada beberapa sih di situ. Nah terus ada temen aku yang nanya kemarin remixer itu apa. Nah sebenarnya sih kalau konten kita sepi, kita itu remixer aja sih teman-teman. Jadi kalau aku per saat ini aku kalau misalkan sepi, maksudnya bukan sepi, jam tayangnya itu kayak di bawah 100 lah gitu ya teman-teman. Jadi kita remixer aja video orang lain yang bisa meng-up video kita gitu teman-teman. Nah balik lagi ya teman-teman, memang kita itu kayak di push juga untuk membuat konten yang menarik dan original, terus kualitasnya tinggi gitu. Tapi disarankan kalau misalkan kita belum monetisasi, kita jaga tiap hari, kita mesti cek kotak masuk dukungan ya teman-teman. Nah apa sih kotak masuk dukungan? Kotak masuk dukungan itu adalah dimana kita bisa ngecek pelanggaran apa aja. Nah selain di kotak masuk dukungan, kita bisa juga cek di rekomendasi profil. Nah rekomendasi profil itu di bawah itu ada di dashboard, terus nanti ada di bawah monetisasi, terus ada nanti rekomendasi profil. Nah di situ kita bisa cek. Nah bisa jadi di kotak masuk dukungan itu kan tidak ada pelanggaran, tapi ada di rekomendasi profil. Nah apa sih kegunaan rekomendasi profil ini? Nah rekomendasi profil ini jadi kita kalau misalkan video-video kita itu sudah mencapai satu tertentu, nanti dicek sama si Meta atau Facebook sendiri, mereka akan rekomendasikan akun kita ke orang lain seperti yang disarankan, terus dicarikan penonton yang sesuai dengan niche kita ya. Contoh kalau niche saya kan contoh kayak seperti makanan, seperti vlog daily lah gitu, nanti akan dicarikan penonton yang memang sesuai dengan video saya gitu. Nah setelah itu untuk kita sih lebih hati-hati memang di pelanggaran ya teman-teman, soalnya pelanggaran itu ada beberapa banyak. Terus ada juga teman-teman kemarin yang memang apa namanya itu, anaknya dia kan memang masih ngomong anak gitu ya, terus dia harus mengganti pakaian di saat memang lagi genting gitu, dan itu tidak boleh gitu. Jadi kayak dianggap sebagai ketelanjangan gitu, itu tidak boleh. Dan harus mesti semua dijaga sih teman-teman, baik musik, baik juga apa namanya, ada banyak hal. Jadi kalau misalkan saya nih kemarin itu kan hanya makan dan mukbang seperti itu, tapi saya langsung hapus teman-teman. Nah tapi sebelum saya hapus, nah saya mencoba untuk laporkan masalah sih teman-teman, tapi tidak tahu ya bagaimana kondisinya atau feedbacknya dari mereka untuk kita gitu. Nah nah mungkin sekian dulu kali ya. Dan nah setelah monetisasi ini mungkin kita juga apa namanya dibantu apa disarankan untuk lebih banyak sih mengupload video gitu, karena kalau khusus InStream itu video yang beriklan itu hanya di VOD dan kita posting di beranda ya teman-teman. Nah yang paling penting sih memang di poin ini, ingat kita harus ngecek pelanggaran. Nah sebelum penuh jam tayang, nah tips aku nih teman-teman, kalian carilah partner kalian yang sama-sama berjuang. Nah saya juga kemarin begitu ya, mencari partner ada beberapa. Nah saya juga hampir inbox ada berapa orang ya, 100 orang kalau nggak salah ya, tadi 100 orang saya inboxin supaya mereka itu nonton videoku gitu. Tapi ada juga memang yang ada juga yang sesama kreator juga yang mau, yang adalah gitu. Terus ada juga yang memang dari mereka itu aku ketemu ada grup nikah gitu, jadi aku masuk grup, terus mereka juga bantu untuk saling mengejar jam tayang. Nah tapi ada juga yang memang tidak menjawab sama sekali. Terus ada juga memang tidak memungkinkan untuk kondisinya untuk kita saling menonton video satu sama lain ya kan teman-teman. Nah kira-kira begitu ya teman-teman. Nah kita wajib saling mendukung, maksudnya dalam arti kita wajib untuk tetap namanya tidak ada kita berjalan sendiri ya, pasti kita saling butuh dukungan ya teman-teman. Dukungan dari teman sesama kreator itu sangat penting banget gitu. Nah kira-kira sampai segitu dulu guys, thank you for watching, bye.